dulu kan datang, itu ya walaupun susah kita dulu tapi ada rasa juga. Ya, kita sampai sini dengan selamat, tetapi Bapak Ibu saya kasih selamat kita. Sedangkan Bapak Ibu yang cuma dari rumah tidur bangun, lalu sampai sini kita kasih selamat. Sengaja, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak semua. Shalom. Ya, terima kasih. Yang berikut Bapak Ibu, ketika kita sampaikan hal itu, kita sudah melihat ada senyum dari Bapak Ibu. Ada senyum yang dikeluarkan dari Bapak Ibu. Karena dari awal kita tegang semua. Ya, dari awal kita semuanya tegang. Padahal hari ini, ketong ada dalam minggu sukacita. Ketong ada dalam minggu sukacita, makanya warna liturgisnya kemudian merah muda. Ya, kalau ada dalam minggu sukacita, dalam bahasa liturgisnya disebut laetare. Susah, ingat hari saja, ingat hari. Kalau ingat hari berarti ingat laetare. Dari kalau ada dalam minggu sukacita, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, hal yang pertama yang kita temukan atau menjadi pertanyaan untuk kita dan Bapak Ibu, apa sebenarnya alasan untuk kita dan Bapak Ibu harus bersukacita di minggu sengsara ini? Harus bersukacita dalam kita punya hidup yang kemudian rasanya ada banyak penderitaan. Apa yang menjadi alasan untuk anak-anak ini harus tetap bersukacita walaupun mama mungkin tidak ada uang atau mama itu sudah menurun dan lain-lain? Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Kalau bersukacita kemudian didasarkan pada material, didasarkan pada situasi, maka mungkin saya dan Bapak Ibu akan menjalani hari-hari ini dengan ketegangan, ya, muka satu. Apalagi ya di situasi sekarang, situasi negara yang sekarang, Bapak Ibu PNS honorer, ya PNS sekarang dengan apa? Dengan keuangan yang sudah dipangkas habis-habisan, ya semua perjalanan dipangkas habis-habisan, tidak lagi kemudian mendapatkan apa? Uang atau pendapatan yang menurun, dan apa yang honorer kemudian juga masih tergantung begitu, belum ada kepastian, atau bahkan sebagai nelayan hasil yang kemudian tidak baik didapat, hasil yang kemudian berkurang karena situasi cuaca dan berbagai macam hal. Begitu juga sebagai seorang petani, kalaupun bersukacita karena material, karena situasi, maka kita yakin masih mungkin akan bersukacita. Maka dari Habakuk ini Bapak Ibu, dari Habakuk ini kita belajar bahwa sesungguhnya bersukacita itu hanya pada satu, yaitu pada Tuhan. Bersukacita itu ketika kita dan Bapak Ibu taruh hidup pada Tuhan. Bersukacita itu kalau kita sebenarnya melandaskan untuk punya hidup pada Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Habakuk dan bangsa Israel pada masanya. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa dalam konteks Habakuk ini, bangsa Israel ada dalam penindasan bangsa Babel, ya, ada dalam perbuatan, dan penindasan itu sangat berat. Makanya kalau kita membaca Habakuk, di Habakuk ini kemudian terbagi atas 3 bagian yang kita baca. Di ayat pertama sampai ayat kedua itu adalah permohonan Habakuk, ya. Itu adalah permohonan Habakuk. Makanya Habakuk bilang, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ini permohonan Habakuk ketika dia tahu bahwa bangsa Israel ini melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat Tuhan. Tapi Habakuk minta Tuhan, dia tahu Tuhan akan mengadili, tapi
yang pertama. Kemudian bagian yang kedua dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15 itu menceritakan tentang penglihatan Habakuk. Menceritakan tentang penglihatan Habakuk. Bahwa Habakuk melihat bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan bangsa Israel dengan kekuatan dan kemuliaan, dengan kekuasaan bahkan Tuhan akan menunjukkan dan menyelamatkan bangsa Israel yang ada dalam pembuangan itu. Kekuasaan yang kemudian tidak bisa dihentikan oleh apapun. Makanya matahari pun berhenti. Disebutkan di situ matahari dan bulan pun berhenti. Karena kekuasaan Tuhan itu tidak ada yang bisa menahan. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan, tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa membatasi apa yang ingin Tuhan kerjakan. Dan yang ketiga, di bagian yang ketiga adalah respons Habakuk. Ini respons Habakuk yang menarik, yang kemudian menjadi fokus bacaan untuk kita dan Bapak Ibu. Walaupun tidak menghasilkan tidak menghasilkan apa-apa, tanaman-tanaman tidak menghasilkan apa-apa, tetapi tetap bersorak-sorak. Itu konteks Habakuk yang kita bacakan. Ibu Bapak, untuk itu Bapak sejalan dengan Habakuk, kita mengulangi kalau beta dan Bapak Ibu hanya bersuka cita ketika mendapatkan sesuatu yang baik, bersuka cita karena mendapatkan sesuatu yang menarik, mendapatkan kenaikan pangkat dan lain-lain. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu, maka sukacita itu akan menjadi hilang. Maka sukacita itu akan menjadi hilang. Untuk itu, alasan kita bersukacita adalah Tuhan itu sendiri. Alasan kita bersukacita adalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang kedua, sukacita semacam apa yang seharusnya kita dan Bapak Ibu lakukan? Ya, sukacita semacam apa yang seharusnya kita dan Bapak Ibu lakukan di minggu sengsara? Minggu sengsara yang kelima itu. Sukacita yang dimaksudkan adalah bukan hura-hura, Bapak Ibu. Ya, bukan hura-hura atau sukacita yang berlebihan. Yang disampaikan itu adalah hura-hura. Karena menjadi miris ketika beta dan Bapak Ibu memahami sukacita adalah sesuatu yang harus berhura-hura di tengah huru-hara dunia ini. Betul lagi, menjadi miris ketika beta dan Bapak Ibu harus meluapkan sukacita itu dalam bentuk hura-hura di tengah huru-hara dunia, di tengah huru-hara kehidupan, di tengah persoalan-persoalan yang beta dan Bapak Ibu dapati dari waktu ke waktu, yang mungkin tadi sudah digambarkan di awal. PNS, honorer, untuk bahkan beta dan Bapak Ibu sebagai nelayan, sebagai petani, mendapatkan banyak masalah, mendapatkan banyak persoalan. Itu hal yang kedua, bahwa sukacita ini tidak harus hura-hura. Sukacita itu tidak harus hura-hura. Untuk itu, sukacita yang dimaksudkan adalah harap di tengah haru. Sukacita yang dimaksudkan adalah harap di tengah haru, walaupun ada banyak persoalan, walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak tantangan, maka di minggu kelima ini untuk berhenti sejenak untuk bersukacita, untuk melihat kembali betapa baiknya Tuhan, untuk melihat kembali ternyata Tuhan itu baik. Makanya Bapak Ibu, dalam rangkaian minggu liturgis, minggu sengsara, minggu 1 sampai ke 7, minggu kelima ini berbeda. Ya, warna liturgisnya berbeda. Ya, dari bilang untuk bersukacita makanya pakai warna merah muda. Biasanya minggu yang lain memakai warna ungu. Itu mau bilang pada Bapak Ibu, dalam rangkaian minggu liturgis, seumpama seorang yang bermain bola atau seorang yang berolahraga yang harus menyelesaikan pertandingannya, maka ada waktu
tersenyum. Ternyata Tuhan itu baik. Ya, ternyata kita bisa ada sampai saat ini karena Tuhan itu baik. Itu dasar dari sukacita. Harap di tengah haru. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak persoalan, walaupun ada banyak tantangan-tantangan hidup, tapi harapan akan Tuhan itu yang menguatkan kita dan Bapak Ibu. Kita sebagai seorang anak nelayan, ya, Bapak Ibu sebagai seorang anak nelayan, kita punya Bapak Ibu sebagai seorang nelayan di Ambon membawa kapal ikan. Kita sering dan suka sekali memakai ilustrasi ini. Bapak Ibu, kenapa harapan itu kemudian disimbolkan dengan saul atau jangkar? Kenapa harapan itu disimbolkan dengan saul atau jangkar? Saul atau jangkar itu Bapak Ibu, ya, kadang-kadang di sini adalah mungkin banyak atau sebagai nelayan. Ketika saul itu dibuang, ketika jangkar itu dibuang ke dalam laut, ya, jangkar itu tidak kelihatan lagi. Ya, jangkar itu tidak kelihatan, tetapi jangkar itu bisa menahan kapal ataupun lombok ataupun perahu yang kita tumpangi. Artinya bahwa harapan itu mungkin tidak kelihatan, harapan itu tidak terlihat sama sekali, tetapi harapan itu yang membuat kita, Bapak Ibu dan anak-anak, tetap kuat dan tetap berada walaupun angin, walaupun ombak, walaupun masalah, tetapi untuk tetap berada. Tidak terlihat, tapi dampaknya dirasakan. Itulah pengharapan. Bapak yang diberkati Tuhan, yang ketiga dan yang terakhir, dalam Habakuk ini di bagian-bagian terakhir kemudian Habakuk menjelaskan atau menyampaikan respons Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi kalau orang Tanimbar baca ini, maka akan bilang begini, sekalipun pohon jagung itu tidak menghasilkan buah, ya, sekalipun tidak mendapatkan ikan, sekalipun jaring-jaring itu kosong, ya, aku akan tetap bersorak-sorak. Aku akan tetap bersorak-sorak. Untuk itu Bapak Ibu, tema mingguan yang kemudian mengiring kita dan Bapak Ibu dalam menjalani minggu sengsara yang kelima ini adalah bertahan dan bersukacitalah dalam derita. Bertahan dan bersukacitalah dalam derita. Satu cara untuk kita dan Bapak Ibu bertahan adalah tetap menjalani hari hidup ini dengan bersukacita. Satu cara untuk kita dan Bapak Ibu bisa menjalani atau mempertahankan hidup di tengah hidup dunia ini adalah menjalani hari hidup ini dengan bersukacita. Tentunya dengan meminta kekuatan, dengan meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat terus bertahan. Karena Tuhan adalah kekuatan untuk kita dan Bapak Ibu terus bertahan. Maka alasan untuk bertahan adalah bertuhan. Betul lagi, maka alasan untuk kita dan Bapak Ibu untuk bertahan di tengah persoalan hidup ini adalah bertuhan. Jadi kalau ketemu bertuhan, maka ketemu yakin ketemu bisa bertahan di tengah perjalanan, di tengah persoalan, di tengah masalah-masalah yang mungkin menderu atau menerpa kita dan Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari
Tuhan memberkati kita dan Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan tetap bersuka cita walaupun ada banyak masalah. Tuhan memberkati kita.